Salam Rahayu dulur Cakra Caraka dan Ngaji Kalam. Di program baru kita Ngopi, Ngolah Pikir bersama saya Caroline dan Nyai Diajeng. Untuk kali ini kita bakal bahas tentang pesugihan. Tentunya nggak asing tentang bahasa pesugihan ya. Oh iya, pesugihan tuh ada nggak sih sebenarnya? Pesugihan sebenarnya pesugihan itu ada dan sudah banyak yang melakukan pesugihan itu sebelum kita lahir. Mungkin nenek-nenek moyang yang dulu itu sebenarnya sudah ada perjanjian untuk pesugihan kan kekayaan ya, kekayaan secara Kilat cepet instan, instan. secara instan itu ya ada. Terus bener nggak sih kalau misalnya punya pesugihan itu harus ada kayak embel-embel atau tumbal gitu? Bener karena kan kita itu melakukan perjanjian sama makhluk gaib, namanya juga mau atau pengen harta yang secara instan itu kan perantaranya itu yang melewati gaib, melewati makhluk gaib gitu. Ya memang harus ada timbal balik karena kan mereka itu sebagai jasa ya, jasa untuk orang yang pengen kekayaan secara instan gitu. Namanya juga dipinjam jasanya kan, kita paling enggak kan harus ngasih imbalan. Terus kayak misalnya tuyul, babi ngepet, kayak gitu memang ada perjanjian dengan siluman-siluman kayak gitu. Iya. Ya, itu jenis-jenis pesugihannya. Jadi pesugihan itu punya taraf ataupun punya level. Levelnya gini, ada yang kayak tuyul ataupun sejenis makhluk-makhluk gaib yang lain itu kan buta dengan uang sebenarnya. Jadi kita harus memperkenalkan dulu. Contoh, kamu ambil 20.000, ya udah 20.000 aja yang diambil. Nah terus kalau kayak babi ngepet atau mungkin kalau di luar Jawa itu ada kuyang, nah kayak gitu, atau mungkin ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu pun juga punya level tersendiri yang nanti bisa menghasilkan uang. Mungkin sekitar satu hari itu harus target 500.000 mungkin, ataupun 1 juta. Semakin banyak level gaibnya itu juga semakin tinggi. Berarti itu ada targetnya ya? Ada targetnya, kayak sales ya. Iya, harus ada target ya. Kalau nggak target berarti dipecat tuh. Iya. Oke. Terus nih kalau misalnya kayak di tempat-tempat kayak jembatan atau di pabrik-pabrik misalnya ada kayak kurban, ada kecelakaan atau segala macam tuh, mereka tuh bener nggak sih kayak dijadiin tumbal gitu untuk yang punya tempat itu gitu? Oh, kayak sudah harus ada target tumbal gitu ya. Jadi namanya perjanjian itu punya, kita ngomong kalau bahasa Indonesia spesifikasi ya, ataupun menu. Nah, yang ditumbalkan ini apa? Hewan atau manusia. Nah, kalau lingkupnya hewan apa dulu? Mungkin kerbau atau sapi atau ya jenis hewan-hewan yang lain lah. Nah, terus kalau manusia bisa di lingkup keluarga. Terus apa ini namanya? Kalau perusahaan mungkin bisa di pegawai-pegawainya. Kadang kan ya yang saya tahu kan ada ya di
suatu perusahaan ataupun suatu pabrik atau ya pokoknya itu industri lah, salah satu karyawannya, pegawainya ada yang mati, entah lagi kadang cuman lagi ngepel kepleset ya, gitu kan, sepele-sepele gitu ya. kok apa ya, bisa langsung bisa ini loh, dijadikan apa ya, kayak patokan gitu, umpama setahun sekali ini mesti harus ada yang ada korban mati. gitu ya. Nah itu sudah banyak kejadian-kejadian yang dialami. Memang pesugihan itu kita ngomong kejam banget, karena yang ditarget pasti nyawa, pasti itu. Tinggal mau siapa yang nanti ditarget. Bagi yang ini orang-orang yang mungkin dia punya rasa ya, atau peka ya, indra keenamnya, kadang-kadang ini sudah ngerasa bahwa di situ itu melakukan suatu perjanjian pesugihan. Iya. Mereka pun bagi yang sadar akan itu biasanya sudah safety, sudah punya benteng, aku harus gimana. Terus setelah itu mungkin ada benda yang kayak jimat gitu, yang mungkin pegangan, kadang kan ada yang minta kayak gitu kan, diri sendiri. Ya itu kan perantara, karena kan yang dilawan itu goib. Jadi paling enggak kan kita juga punya pegangan, kalau diri kita enggak mampu loh ya untuk memperisai diri kita sendiri, ya paling enggak harus ada pegangan untuk membantu itu gitu. Ya kita ngomong itu sudah umum, kalau soal tumbal-tumbal di jalan atau di tempat-tempat pekerjaan itu udah umum gitu, tinggal waspadanya aja. Terus biasanya kan ada nih yang mengidentikan dengan pesugihan itu kayak di Laut Kidul gitu loh. Kayak gitu tuh emang seperti itu atau ada yang lain gitu loh, ada tempat lain gitu? Ya, pesugihan. Nah ini pesugihan itu mesti identiknya sama Ibu Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyai Blorong. Nah itu ada nggak sih di tempat lain? Ada. Jadi setiap penguasa laut atau penguasa gunung, mereka pun punya atau memfasilitasi perjanjian pesugihan. Jadi kayak punya apa ya, punya ini loh, klan, apa ngomong ya, lingkup lah, punya lingkup atau punya kelas-kelas sendiri. Umpama gini, Mbak Olin mau pesugihan gitu, saya mau yang kelasnya sedengan aja deh, enaknya di mana. Nah itu biasanya punya pos sendiri. Oh di sini Mbak, di hutan ataupun di gunung gitu. Jadi tidak harus di laut, nggak harus di Laut Kidul gitu, karena Ibu Ratu Kidul itu tidak memfasilitasi itu. Yang memfasilitasi, yang saya tahu, yang memfasilitasi itu ini loh, staff-staffnya. Mau nggak kira-kira dibelokkan untuk mereka yang ingin pesugihan secara instan itu tadi. Itu. Terus nih kalau misalnya kayak dalam pesugihan tuh apa ada kayak oknum atau misal nih lewat Mbak Nyai Ajeng untuk bisa dapet si pesugihan ini, entah tuyul, entah apa, ya, babi ngepet kayak gitu ya. Jadi orang perantara ya, yang dia itu memfasilitasi jasa pesugihan gitu. Jasa pesugihan. Ya karena gini, orang tersebut sudah biasa berkomunikasi dengan gaib. Nah di saat ini sama-sama mencari keuntungan tuh, antara yang memfasilitasi jasa ini
terus setelah itu orang yang mau difasilitasi, dan gaib yang memfasilitasi. Jadi sama-sama saling berkontribusi lah. iya. Ya, ya itu memang ada, sampai sekarang pun ada, sebagai penghubung gaib atau siluman yang mereka punya fasilitas soal pesugihan. Nah, nanti itu ada syarat-syaratnya, harus ini, dan apa ya? Itu juga tidak mudah sih sebenarnya untuk para pelakunya ya. Iya. Pelaku yang punya jasa ini, punya jasa untuk menghubungkan itu juga tidak mudah, karena mereka harus yaitu ritual dulu, terus habis itu harus mengenali dulu siapa-siapa yang gaib, siapa-siapa yang mereka punya fasilitas pesugihan. Berarti tetap gitu. di antara si perantara dengan si apa namanya, kayak kita nyari pesugihan tetap ada perjanjian ya. Tetap. Gitu. Terus misalnya tanpa perantara pun, atau bisa juga kayak gitu? Bisa, selama orang yang mau minta pesugihan itu sudah kenal sama gaib ini, atau bisa melihat atau bisa berkomunikasi. Selama mampu gitu. Oke. Terus ada nggak sih sebab atau akibat gitu loh dari orang yang melakukan perjanjian itu? Misalnya nanti kalau misalnya udah nggak dapet tumbal lagi, bisa anak atau cucu atau dari lingkup keluarganya kayak gitu. Kalau tumbalnya habis gitu. Iya, kalau nggak ada tumbal lagi mungkin ya. Bisa, yang akhirnya dia yang jadi korbannya. Nah, itu sebab akibatnya ya, jika tumbal itu sudah tidak disajikan, nah, istilahnya kan gitu, nggak disetorkan, atau telat nyetorkan, itu pun juga bisa akhirnya ke si pelaku ini, itu pelaku atau orang yang sudah melakukan perjanjian. Nanti dia yang akhirnya mati. Nah, matinya kemana, ini urusan mereka sama ini gaib gitu kan. Terus kekayaannya kemana? Ya akhirnya habis. Dan itu sangat merugikan anak turun sih kalau sudah perjanjian pesugihan, karena kita bawa karma kan di situ. Bawa karmanya turun temurun. Buat dulur-dulur mungkin ada yang mau tanya, bisa sambil kita ngopi dulu ya Nyai ya. Oke. Kan kita lagi ngopi. Saya mau tanya untuk yang masalah yang sudah melakukan perjanjian, itu kan yang pendapat kan akan turun temurun. Itu ya kena jadi tumbal. Ada nggak cara buat mengatasi masalah pemutusan perjanjian itu? Iya. Ya. Pemutusan perjanjian itu memang sulit kalau sudah ke ranah pesugihan. Jadi memang harus ada orang yang dia itu ahli, ataupun, nah ini kita akhirnya membahas soal cahaya orang ini. Apa ya diomong ya? Auranya orang ini itu tahtanya lebih dari gaib yang dia memfasilitasi suatu perjanjian. Itu pun harus ada syarat. Oke, aku mau memutus ini, tapi syaratnya tolong dipenuhi. Nah, apa aja syaratnya? Itu baru bisa terputus. Dan itu 1001 orang yang bisa seperti itu. 1001. Karena perjanjian sama gaib itu tadi, perjanjian sama gaib ini di luar dari perjanjian kita sama Tuhan, ya kan? Akhirnya apa? Dampaknya kan kejam, dampaknya lebih kejam. Kalaupun harus diputus, yaitu tadi harus ada perantara. Terus yang kedua, dari anak turun ini mungkin ada yang dia punya linue, dan dia harus menebusnya dengan lelaku, mungkin berspiritual, berdharma.
Nah itu pun belum tentu bisa memutus 100% gitu. Ya kejamnya pesugihan memang. Iya. Aduh. Mungkin Ya. ada yang mau nanya lagi. Nah, ini mengenai yang babi ngepet ya. Pada umumnya babi ngepet itu gaib atau orang itu melakukan ritual supaya bisa menjadi si babi ngepet itu. Gitu loh. Kan rata-rata cerita dari masyarakat itu kan yang diceritakan adalah bahwasanya orang itu menjadi si babi. Bisa ini enggak, maksudnya itu gaib atau memang jadi babi beneran gitu? Ya. Babi ngepet itu sebenarnya itu gaib. Jadi bukan orang yang berubah pakai, kan ada itu ya di TV gitu kan, dia pakai jubah akhirnya Berubah jadi babi. babi. Nah, itu sebenarnya dongeng. Ya, jadi itu siluman babi. Setiap siluman itu punya raja atau ratu masing-masing. Gitu. Tinggal nanti yang digerakkan itu ya anak buah mereka. Jadi itu goib yang disuruh. Gitu. Berarti melalui dari tua-tuanya yang Dari ketuanya itu, tuanya. dari Dan rajanya. juga. Ha-ha. Makanya kayak kan ada sih yang seperti apa ini namanya, monyet, ya kan? Terus habis itu kelinci, anjing. Ya itu bukan orangnya yang jadi monyet apa jadi kelinci, tapi makhluk gaib, gaib yang berbentuk yang seperti itu. Itu pun ya ada level-levelnya. Umpama kayak babi ngepet, 1 hari berapa dapatnya, kalau kera berapa, ya kayak gitu. Itu ada level-levelnya. Jadi nggak hanya mie pedes ya. Pesugihan pun itu ada levelnya sendiri. Gitu sih. Ada lagi? Terus terus tumbal ini kan biasanya kan ada yang menggunakan atau saji atau hewan ataupun manusia yang biasanya rata-rata yang diambil itu kan dari keluarganya mereka atau yang paling tersayang gitu kan. Tapi ada cerita dari masyarakat itu pakai orang lain, maksudnya atau tetangganya atau apapun itu. Apakah memang bisa? Karena kan yang membuat perjanjian itu si pelakunya itu kan otomatis kan yang diincar kan keluarganya. Gitu loh. Apakah bisa kayak saya ibaratnya pesugihan tapi aku nggak belum keluargaku yang kena. Jadi tetanggaku aja yang kena. Nah, ibaratnya ada tetangga resek, oh tetangga ini aja buat tumbal gitu. Ya. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Jadi nggak harus keluarga. Yang penting itu setor tumbal yang penting. Dan gaib ini pun ada yang dia juga meminta, yang penting saya disetorkan tumbal itu di hari ini, terserah dari mana. Ada juga yang dia minta, saya minta bayi, kan macam-macam. Ada yang minta bayi, ada yang minta laki-laki tok, perempuan tok. Nah itu. Terus caranya untuk mengorbankan orang lain itu gimana? Apa gaibnya ini wong iku ae? Apa ditunjuk atau bagaimana caranya? Atau dikasih makanan untuk ditandai orang itu atau gimana? Itu biasanya ada dua faktor gitu. Biasanya ada yang lewat makanan yang sudah dikasih doanya pasti jelek, dikasih kode lah intinya, dikasih kode. Terus ada juga yang ditunjuk. Setahu saya itu ada yang lewat ini loh, baskom,
Terus habis itu ada yang cuman nerawang tok, itu juga ada. Orangnya kayak gini. Oh ya. Yes. Itu yang jadi sasaran. Tapi banyak macamnya sih. Banyak macamnya. Berarti kayak udah ditandai gitu ya. Jadi memang sudah ditarget. Dari target Harus korban berikutnya ini gitu. harus sudah siap pokoknya. Itu. Kalaupun Gimana? misalnya nggak dapat orang itu, berarti bisa jadi diri sendiri yang kena gitu. Bisa. Kalau enggak gitu kadang ada negosiasi. Ada ya, tetap ada. Ada negosiasi. Ini enggak bisa. Mungkin karena dia dijaga sama leluhur kayak Iya. gitu. Atau punya Atau pegangan. punya pegangan. Gitu. Nah, terus kira-kira kamu mau ngasih target yang mana? Siapa lagi? Itu harus sudah siap gitu. Kalau enggak gitu udah akhirnya ya sudah kamu sendiri yang nanti jadi tumbalnya gitu. Terus pesugihan uang kembali. Oh, Itu- duit balik ya. Iya, itu gimana? Itu pakai tumbal atau gimana? Soalnya kan Oh, itu ada juga ya. uang Iya. uangnya itu biasanya itu dibuat beli kan dikasih imbalan terus akhirnya kembali lagi kepada pemilik. Mm-mm. Itu gimana? Itu tetap minta tumbal, tapi biasanya itu pakai hewan. Yang penting berhubungan dengan darah. Biasanya pakai hewan atau darahnya sendiri. Itu. Uangnya itu sudah dikasih darah. Jadi umpama 100.000 itu udah dikasih darah. Ya apa caranya uang tersebut itu nanti setelah dibelanjakan pasti kan kita dapat kembalian ya. Apa caranya dia akhirnya balik ya itu harus ada darah di uang itu. Mm-mm. Biasanya pakai itu. Tetap ditandai berarti ya. Tetap ditandai. Tetap harus ada darah, ndak pakai darah kalau pesugihan itu. Itu. Kalau penggandaan uang itu apa sama? Penggandaan uang Heeh. sama itu juga termasuk pesugihan. Menggandakan uang. Juga masuk pesugihan. Gaib ini sudah disetting kok. Dia mau kerjanya mau menggandakan atau itu tadi duit balik atau peranaan uang atau gimana ya, pokoknya yang penting harus dapat uang gitu. Terus kenapa sih kok pesugihan itu harus uang gitu? Kok nggak langsung ambil mobil atau ambil jam tangan yang mahal gitu kan? Ya, Biar enak gitu. heeh. Karena gini loh. Uang ini kan bisa dibelanjakan. Ya kan? Uang ini bisa dibelanjakan, sedangkan benda mau diambil itu kebesaran. Iya benar. Ya, kayak gitu kan Ketahuan simpel lagi gitu masuk kan. penjara. Kalau pengen mobil kan tinggal ke showroom mobil ambil gitu kan. Iya, Bukan pesugihan kan jadinya maling Mas. akhirnya kan ndak bisa apa ya, mainnya ndak bisa halus. Yang bisa halus sih uang ya. Gitu kan. Kali aja bisa teleport gitu kan. Kan keren. Bisa sekali itu bisa balik. Iya, kebanyakan memang uang. Kalau enggak gitu emas pun juga ndak langsung yang gede-gede, pasti yang kecil-kecil. Cuman paling banyak itu uang. Karena mudah dikenali sama gaib uang itu. Kalau emas kan kuning, nah kita kan ada emas itu ada kadarnya. Nah kalau umpama kuning ternyata kuningan, diambil, pokoknya kuning, akhirnya kan gitu. Itu tadi yang paling mudah dikenali itu uang karena dia punya angka, punya nominal angka. Iya. Itu paling gampang dikenali sama uang. Gitu. Terus Ada lagi? ada lagi. Terus? Kenapa Nyai kalau yang diambil uang, kenapa nggak ambil di mesin ATM? Kenapa ambil uangnya orang di rumah-rumah gitu? Di bank aja, ini kan pusatnya uang. Pertanyaan menarik. Ya, pinter. Jadi gini, gaib itu panas
sama yang namanya logam sebenarnya. Kalau di bank itu kan udah ada aluminium ya, brankas ya. Brankasnya kan dari besi baja itu. Nah, goib itu panas sama yang namanya lempengan-lempengan logam. Makanya kenapa kok enggak yang di bank kan banyak ya, karena di bank sudah safety dan pasti tidak jauh dari orang spiritual, sudah punya backupan itu. Kalau nggak ada orang-orang kayak gitu ya, namanya sekarang loh, namanya perusahaan itu nggak jauh kok sama backupan dari orang spiritual ya, atau orang yang punya linue. Ya itu untuk jaga kalau ada sesuatu hal yang goib nyerang gitu. Makanya yang ditarget akhirnya pesugihan ini orang-orang awam, orang-orang desa, kadang di pasar ya. Di pasar itu mau belanja apa ternyata kok uangku hilang kayak gitu kan. Ya itu yang ditarget orang-orang kayak gitu. Udah ngerti goib, mana yang pinter mana yang enggak. Ya mungkin ada lagi Mas. Kalau pesugihan biasanya kan kita pakai jasa makhluk gaib gitu kan. Kalau misalnya seperti susu, biasanya kan banyak tuh orang yang pakai susu atau buat lancar biar bisa jualan banyak gitu. Itu termasuk pesugihan apa gitu? ya, Kan tetap pakai usahanya dia sendiri. pelarisan akhirnya, penglaris. Ya, penglaris ini juga ada perjanjian. Jadi sama dengan halnya pesugihan. Tapi penglaris dia itu tidak se ekstrim pesugihan. Kalau penglaris kan gimana caranya menarik konsumen. Ya. Tapi kalau pesugihan gimana caranya tidak diketahui orang di saat dia mengambil uang. Jadi beda atau itu termasuk pesugihan yang bisa pakai tumbal atau gimana? Itu hampir sama karena mereka juga pakai tumbal, hampir sama sistemnya juga di perjanjian pesugihan. Cuman ya itu tadi kan ada levelnya mau yang pesugihan ekstrim atau yang standar atau yang hanya itu tadi penglaris. Nah itu masih dalam lingkup pesugihan sebenarnya. Ya, ada lagi. Terus kalau misalnya kayak di tempat-tempat di jalan gitu kan banyak nih kayak yang serem-serem atau kayak jalannya tuh kelihatan kayak singgup kayak gitu tuh. Terus biasanya banyak kecelakaan. Itu rata-rata kebanyakan tuh memang untuk dia itu tumbal atau emang tempatnya itu sakral gitu loh. Itu ada dua macam. Jadi ada orang yang dia menarget tumbal itu dari ini jalan raya kayak gitu, itu ada. Akhirnya ngelemparin, nah itu tanda. Ngelemparin tanda. Orang yang dia itu posisinya ngelamun, posisinya ndak sadar, maksudnya agak apa ya, ngeblank, itu bisa sebagai target tumbal gitu. Tapi ada juga yang makhluk gaib yang dia ganggu, itu juga ada. Usil, mungkin pengen punya teman akhirnya harus mencelakai orang gitu. Itu macam-macam sebab akibatnya itu macam-macam. Ya. Mau tanya lagi. Boleh. Cuman agak gimana ya? Pembahasan tuyul. Oh iya. Nah, itu apa benar kalau semisal contoh bapakku itu ada kayak melihara tuyul, terus itu minta disusui, itu mitos apa enggak? Kan terkadang ada ya tetangga yang bilang kayak gitu. Nyusoni tuyul gitu ya. Nah, saya itu sempat ngalami hal
yaitu soal orang yang punya ingon-ingon ya. Iya. Jadi dulu itu ya saya ngomong sih ada salah satu tetangga itu yang ngingu tuyul. Waktu itu namanya saya waktu itu masih umur 10 apa 11 tahun, lihat ada tetangga itu, nah tangannya kayak gini loh di belakang, Gendong. dia itu gendong gitu. Tak lihat siapa kok wajahnya tua gitu. Jadi wajahnya tua tapi ya kayak manusia kerdil gitu kan. Habis itu nyoba untuk nggoda, sayanya nyoba untuk nggoda, tak peletin gitu. Nah ternyata tetangga saya itu diwaduli gitu loh, diwaduli. Akhirnya tetangga saya itu noleh, ngapain kamu? Waduh, berarti ini apa ya? Akhirnya kan saya cari tahu ternyata yaitu tadi tuyul. Disusuin iya, karena susu itu kan juga mengandung darah. Tuh. Ambil darah. Ngambil Ngambil darah. Iya, ngambil darah. Makanya tetap tumbalnya itu tidak jauh dari yang namanya darah, walaupun lewat ASI kayak gitu. Tuh. Pakai susu sasetan gitu nggak bisa ya? Tidak bisa, khawatir expired. Kali kalau ada aku tahu sih. Itu yang mau nyusu siapa ini? Iya tahu soalnya itu produknya pabrik gitu Iya. kan, bukan langsung dari manusia itu. Terus ada juga yang perjanjian itu dengan ya maaf harus tidur bareng sama siluman, itu juga ada. Itu sudah kelasnya itu sudah kelas siluman yang agak tinggi, sejenis ular. Terus habis itu sejenis buaya. Nah, tapi kan wujudnya mereka itu kalau nggak tampan ya cantik. Dan Bisa punya anak juga gitu. gini, jadi kalau perjanjian itu nggak akan bisa punya anak. Mereka udah punya settingan, ya apa caranya untuk KB. Berarti hanya sekedar teman tidur gitu ya. Akhirnya kan beranaknya kan di uang harta terus yang ngalir. Imbalan, Itu, kayak imbalan imbalan. situ. Dan mungkin kamu tidur sama aku, nanti aku kasih kayak gitu. Harta yang Ya banyak. pokoknya kayak harus gitu. harus punya kamar ritual sendiri bagi mereka yang punya perjanjian pesugihan. Tuh. Oke. Ada lagi Ada yang mau lagi. tanya? Tadang. Apa mungkin agak-agak apa ya, mistis nih. Kalau soal pesugihan ini pasti banyak di luar negeri pun juga ada yang akhirnya diidentikan pesugihan perjanjian sama iblis untuk karir, untuk yaitu jabatan. Cepat kaya. Iya, itu juga termasuk perjanjian pesugihan. Terus ada nggak sih pesan atau nasihat untuk mereka yang sedang melakukan kayak semacam suatu perjanjian dengan pesugihan gitu? Gini, bagi mereka yang sudah melakukan suatu perjanjian, mau ndak mau ya, apa yang jadi kebutuhan gaib itu, ya itu harus dipenuhi. Kalau ndak terpenuhi, ya akibatnya kalian sendiri yang menanggung. Karena sudah jadi pilihan mereka ya, jadi mereka yang harus menerima resiko. Ya kalau mau diputuskan perjanjian itu ya harus ketemu sama orang yang lebih spiritualnya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi. Cuman ndak segampang itu perjanjian sama gaib langsung bisa diputuskan di detik itu juga.
gitu. Proses gitu. Prosesnya lama, Beruntunnya prosesnya beruntun, apa aja harus dipenuhi dulu karena kan ketemunya harus sama ratunya juga itu. Kalau ngomong cukup ndak dengan cara ibadah kayak gitu, umpama saya nggak mau melakukan perjanjian, udahlah tak putus sendiri, saya tak ibadah ke jalan yang benar gitu, bisa apa enggak ya tergantung levelnya, tergantung level ibadahmu, tergantung Tuhan meng-ACC ndak gitu. Tetap Tuhan kembali ke mengijabahi Tuhan. enggak? Iya. Kalau ternyata Tuhan enggak mengijabahi dan kamu harus menanggung resiko itu, ya sudah. Walaupun ibadahnya itu khusyuk, permintaannya itu kalau bisa ini sudah selesailah semua karena saya terlalu pusing dengan apa tumbal-tumbal. Nah, di saat Tuhan enggak mengizinkan, ya sudah mau gimana, lakoni aja. Ini kalau misal yang jadi korban tumbal-tumbal itu jiwanya itu Kemana? kemana? Betul. Apa Nah. benar dibawa sama yang Yang gaib. gaibnya tadi atau gimana? Gini, Jadi pengalaman salah satu gaibnya ngerekrut Oh, gitu lah. nyampur. Iya, nyampur. Pegawai baru gitu misalnya. Ya, gini, saya itu pernah ada pengalaman memutus. Ya ini ada salah satu pasien ya yang ingin memutus perjanjian karena kan sudah capek gitu sama yang namanya perjanjian pesugihan. Itu saya lihat langsung korbannya. Jadi memang di gaib itu ada penjara untuk korban iya, penjara untuk pelaku iya, Ada tempat khusus. tempat khusus. Ada yang dipekerjakan juga ada, tapi target korbannya ini penjaranya itu ya cuman apa ya kayak penjara di sel-sel tahanan biasa gitu. Tapi bagi yang mereka sebagai pelaku itu baru siksaannya kayak siksaan neraka, hampir mirip. Saya ngomong ya itu neraka karena perjanjianmu ataupun dirimu ini tidak percaya sama Tuhan kan gitu. Akhirnya membelok untuk ke yang instan. Jadi bagi mereka korban-korban itu ada di ini penjara-penjara itu sampai pelaku masuk ke situ, mati ya masuk ke situ, barulah ini ada proses nanti sama Gusti itu ada proses. Kira-kira gimana ini para korbannya, baru nanti bisa naik gitu. Tetap itu sistemnya itu ada loh, gaib itu punya sistem soalnya, nggak asal. Tuh sepengetahuanku itu terjun langsung. Ya, Ada lagi. udah cukup. Terus kalau misalnya ada nggak sih solusi mereka yang ingin memutus perjanjian pesugihan untuk solusinya sendiri gitu? Ya solusinya itu tadi cari orang yang ilmunya lebih tinggi, spiritualnya lebih tinggi. Terus kalau sudah terlepas dari perjanjian itu cepat-cepat untuk melakukan karma baik, berdharma. Terus setelah itu ya jangan sampai melakukan hal itu lagi. Memang saya lihat itu orang-orang yang melakukan pesugihan itu ndak ada jalan keluar, langsung apa ya udah terbelenggu. Makanya udah mending ndak usah lah, mending kerja sendiri,
jeripayah sendiri daripada ngandalkan yang namanya goib, karena mereka itu bisa menjerumuskan, bisa ada ya goib juga yang menuntun untuk melakukan hal baik, itu juga ada. Tapi kalau sudah lingkupnya negatif pasti mereka menjerumuskan dan butuh timbal balik tuh. Oke, kayaknya cukup untuk pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur semuanya. Mungkin minggu depan nanti kita sambung lagi dengan tema yang baru lagi. Gitu. Lebih misterius. Oke, terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah menyaksikan program kami yang baru ini di Ngopi Ngolah Pikir. Terus jangan lupa tetap ikuti terus Cakra Caraka dan Ngaji Kalam channelnya. Terima kasih, salam rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.